Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luvita Septiana, kelas 10 IPS 2 absen 18. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu siklus hidrologi, yaitu siklus panjang. Siklus panjang merupakan siklus air yang paling panjang prosesnya. Awalnya, air mengalami penguapan, yaitu menguapnya air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di bumi. Disebut evaporasi. Dalam evaporasi terdapat transpirasi dan intersepsi. Kalau transpirasi adalah menguapnya air dari tanaman melalui mulut daun dan batang. Sedangkan intersepsi adalah air hujan yang terjebak di atas tanaman, kemudian menguap lagi sebelum mencapai tanah. Kemudian uap air yang telah mengalami penguapan atau evaporasi mengalami kondensasi, yaitu berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Dalam gambar, kondensasi ditunjukkan oleh anak panah. Awan yang terbentuk akan mengalami kejenuhan dengan uap air, kemudian akan terjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Tetapi dalam siklus panjang, hujan yang dihasilkan bukan hujan biasa tetapi hujan es. Hal ini karena awan bergerak ke tempat yang relatif lebih tinggi atau tempat dengan kondisi suhu rendah seperti gunung. Proses ini disebut adveksi. Dalam gambar, awan bergerak mendekati gunung. Nah, itu merupakan proses adveksi. Saat sudah di atas gunung, awan dapat mengeluarkan hujan atau menurunkan hujan. Itu disebut proses presipitasi. Karena terdapat proses adveksi, muncul proses runoff di mana awan bisa menurunkan hujan di darat. Seperti pada gambar, hujan turun di atas gunung. Artinya terdapat pergerakan air di darat dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut. Tetapi air hujan yang jatuh di darat tidak selalu mengalami runoff, bisa juga mengalami infiltrasi. Infiltrasi adalah meresapnya air ke dalam tanah. Dalam gambar ditunjukkan anak panah. Maksudnya adalah air hujan yang menuruni gunung dapat meresap ke dalam tanah. Air hujan yang mengalami peresapan kemudian bergerak di bawah tanah menuju muka air tanah membentuk mata air. Proses ini disebut perkolasi. Di dalam siklus panjang terdapat proses sublimasi dan pencairan. Sublimasi adalah proses di mana es menguap kembali menjadi uap air. Sekian dari saya, ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.